Jangan ngerugiin tukang dagang. Lebihin dong bayar sambelnya kalau nambah terus. Kadang bingungnya sama orang-orang kayak gini, kenal enggak, tapi so berasa paling tahu. Kayak pernah kenal 24 jam dan tahu apa aja yang dilakuin. Dan rata-rata yang overhead kalau nggak bocil, ya ibu-ibu yang kurang kerjaan. Masa iya setiap makan harus aku videoin kalau ngasih lebihan? Karena yang benci pasti akan tetap nyaut dibilang ria lah, kurang lah. Jadi aku lebih milih gak usah dimasukin. Karena nggak mungkin tiap aku ngasih sesuatu itu harus depan kamera. Kayak ini tiba-tiba nemu nasi bebek bumbu hitam yang punya sambal ijo kasar, pedes dan enak banget. Bumbu hitamnya gak sepedes Maisa, tapi cabai ijonya sih juara banget. Sampai aku minta nambah sambal karena sesedap itu sambelnya. Dan sebenarnya di tempat kayak gini nambah sambal tuh gratis. Tapi aku sering banget ngelebihin atau nggak ngambil kembalian ya buat bayar sambal lebihan yang aku ambil. Dan aku sering juga aku nggak nambah sambal karena suami dan anak kan nggak bisa pedes. Jadi kadang nyomot dari mereka. Kayaknya ini nasi bebek legend. Karena hampir semua teman di Bekasi saranin makan di sini karena nasi bebeknya pedes banget. Walaupun tiap mau makan di sini ada aja dramanya. Ya tempatnya tutup lah, kehabisan lah. Dan kayak kali ini sebelumnya aku udah nelpon yang punya dan katanya buka. Tapi pas nyampe bener-bener ditutup pakai rolling door. Sampai yang punya nyuruh buat ngegedor aja. Dan ternyata karena lagi sholat. Ini bebek rica yang bumbunya aja udah pedes. Karena dibikinnya kan pakai bumbu bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Terus ditumis pakai salam serai. Nah rasanya tuh agak mirip sama bebek Betawi yang pernah aku share itu loh. Bedanya nggak pakai kunyit aja. Saking sukanya sampai nambah. Nah karena ini bebek rica jadi pedes sampai suami nggak bisa makan dan milih makan nasi telur doang. By the way menurutku penting banget sih konsumsi fiber. Apalagi suka makanan berminyak dan pedes kayak aku. Supaya pencernaan tetap lancar dan usus tetap di detox. Karena akan ngaruh banget ke kulit wajah. Benernya ini kali kedua aku masak dendeng dan resep detailnya ada di playlist masak ya. Dan dendeng ini mantep banget dimakan bareng sayur nangka, bumbu rendang dan cabai hijau. Nasi yang nyemek kuah sayur nangkanya dipakein dendeng yang pedes tapi nagih. Ini enak banget. Sayur nangka yang gurih dan crunchy di mulut. Daging dendengnya juga lembut banget karena tadi aku marinasi sejam pakai air asam jawa. Jadi nggak alot, empuk, nggak bau daging, tapi tekstur dagingnya masih berasa. By the way ini dendeng basah ya. Jadi bukan yang crispy. Asli emang nikmat banget. Makan nasi padang pakai lauk yang lekoh kayak gini. Bener-bener semuanya berasa. Jadi tiap suapan kaya banget gitu rasanya. Walaupun sayur nangkanya menurutku terlalu berasa kunyit, cuma enak kok. Kalau kalian daging kurbannya dijadiin apa? Coba share di bawah. Tuh nasi diuak pakai sambelnya aja dijamin bikin ketagihan. Sampai bisa makan ini 5 kali sehari deh. Padahal cuma sambal tomat, tapi rawitnya banyak. Jadi pedes dan ada peresan jeruk nipis. Jadi makin segar dan ada manisnya dikit dari tomat. Pokoknya bener-bener enak banget deh. Ayamnya juga lembut, bumbunya nyerap sampai dalam. Nih lihat udah nuang sambal aja. Padahal tadi udah nuang 2 sambal. Sampai dikasih 1 sambal lagi. Kata mbaknya terakhir karena sambalnya mau diulek dulu. Kebayang gak sih ayam bakar dan tempe yang manis dimakan pakai nasi hangat yang udah diulek-ulek pakai sambal yang mantep banget. Ini enak banget. Sampai tahu-tahu udah nuang sambal lagi aja. Total aku makan 5 sambal ini. Pokoknya bener-bener sampai sambal dicobek itu hampir habis buat aku doang. Emang deh tukang ngabisin sambal. Belum puas makan kalau belum sampai kepedesan. Karena walaupun ini sambal tomat, tapi rawitnya banyak banget. Dan kalau ngabisin hampir setengah cobek pasti pedes lah. Walaupun gak pedes banget. Nah kan udah sisa tulang 1, 2 dan langsung abisin 1 botol sambal full rawit. Padahal kata teman aku sambal ini pedes banget. Sampai ya mereka cuma makan setitik, cuma minyaknya aja dan udah kepedesan. By the way kita makan ramean dan dikasih 2 botol sambal. Nah karena teman-teman aku pada nggak pakai sambal, jadi semua porsi sambalnya buat aku. Ini tuh nasi lidah yang viral banget di Jakarta Selatan dan selalu jadi langganan artis-artis atau tiktoker nih. Padahal makanannya simple, cuma nasi lidah sapi, tapi dia punya sambal yang jadi juaranya. Pertama buat lidahnya, potongannya pas tipis, tapi masih tetap berserat dan berasa kenyal daging gitu. Lidahnya sama sekali nggak bau atau amis. Bumbunya lumayan gurih karena ada tambahan serundengnya. Walaupun menurut aku marinasinya kurang lama, jadi nggak terlalu nyerap di dagingnya. Cuma buat sambalnya, ini bikin rasanya jadi keluar. Ini tuh tipe sambal full rawit yang pakai sedikit bawang putih. Jadi pedes nyurangnya langsung berasa. Tapi kalau menurut aku belum pedes banget ya. Ada sensasinya lekit, tapi nggak sepedes sampai ngebakar lidah gitu loh. Masih tetap nyaman dimakan dan sedep. Mungkin kalau kamu pernah nyobain sambal bawang Ca Uut, nah sensasinya lekitnya kayak gitu. Cuma ini nggak sepedes Ca Uut ya. By the way 1 porsi nasi lidah itu di 40 atau 50 ribu aku lupa. Dan jujur nasinya dikit banget sih. Tapi lidah yang dikasih lumayan banyak, jadi tetap worth it. Ya paling siap-siap nambah nasi aja. Karena kalau aku sih kurang ya 1 porsi nasi segini. Nasi padang nggak pernah salah. Kali ini aku makan deket kantor, nasi padang Pincuran 7 Jatiwaringin. Dan ini nambah list nasi padang baru yang wajib kalian coba. Lihat sambal merah dan sambal hijaunya dicampur ke bumbu rendang, bener-bener nyemek dan minyak-minyaknya itu loh bikin lagi. By the way ini aku makan sama anak dan suami. Dan karena anak cuma makan nasi dan lele, jadi sambal dan bumbu rendangnya dipisahin ya. Makanya itu aku makan biar gak mubazir. Nah ini tipe nasi padang Pariaman karena lebih basah dan berminyak. Dan yang aku suka dari nasi padang ini, kunyitnya nggak terlalu berasa jadi nggak pahit. Ditambah sama bumbu-bumbunya juga pas. Suami makan di sini kepedesan coba. Padahal menurut aku masakan Padang tuh nggak ada yang pedes nggak sih? Sedap dan medok aja gitu bumbunya. Nah untuk dendengnya, ini dagingnya bener-bener lembut. Aku sampai nggak ngira ini dendeng, dikirain rendang. Terus ditimpa pakai sambal balado yang nyemek gurih
gurih, jadi enak. Ini tipe dendeng basah, jadi lembut banget. Ayam bakarnya juga best, bumbu bakaran rempah, berasa, tapi nggak yang kuat sampai ganggu gitu. Lebih ke gurih asin, dan smokinya berasa banget. Daging ayamnya juga nggak alot, ini bener-bener enak banget. By the way, aku nggak suka nasi padang yang rempahnya terlalu kuat, sampai kunyitnya berasa banget, karena rasanya jadi pahit. Apalagi masakan padang, itu kan pakai banyak santan ya, jadi belenek dan padat aja gitu makannya. Cuma kalau nasi padang ini enggak, semuanya balance. Apalagi kalau dibungkus, nasinya lebih banyak dan bumbunya jadi makin nyebar. Saking kangennya, Bodo deh dikatain ratu jengkol. Sampai ada juga yang ngatain gak semua orang mau makan jengkol terus biar irit. Padahal makan jengkol bukan karena irit, ya tapi emang doyan aja. Walaupun dulu kalau ketahuan makan jengkol tuh malu banget, kayak makannya harus ngumpet-ngumpet, jangan sampai orang tahu aku suka banget sama jengkol. Gak tahu ya, waktu sekolah tuh kalau makan jengkol bakal diledeki dan dianggap hal yang memalukan gitu, karena katanya jengkol tuh bau. Padahal ya kalau masaknya bener dan abis makan sikat gigi dan makan permen, gak akan bau kok. Bahkan aku aja baru bilang ke suami suka jengkol ya pas nikah, karena takut ilfil aja gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, jengkol kan cuma makanan, bukan suatu hal yang memalukan. Bahkan ya kalau aku lagi gak nafsu makan, pasti bakalan nambah berkali-kali kalau menunya jengkol. Nah ini aku makan di mie rasa dahar. Jengkolnya di sini bukan cuma digoreng, tapi juga ditumis dan disambelin, jadi rasanya makin sedap. Di sini ada yang suka makan jengkol tapi masih malu nggak? Jangan bilang suka makan pedas kalau nggak ke Malang. Banyak yang bilang Malang surganya makanan pecinta pedas. Dan kali ini aku mau makan sego sambal yang katanya punya sambal super pedas. By the way, makan di sini agak deg-degan karena ngeliat review di Google banyak yang ngasih bintang 1 karena katanya makanannya bisa keluar lebih dari 1 jam. Dan emang niat awal mau makan ke sego sambal Cak Uut. Cuma karena nyampenya hari Jumat dan Cak Uut tutup, akhirnya kesini. Karena katanya tukang masak di tempat ini pakai resep yang sama kayak Cak Uut. Tapi pas datang, alhamdulillah makanannya cepet banget sih datangnya. Nah ini aku pesan sego sambal cumi hitam, dimakan pakai sambal tempong yang rasanya lumayan pedas. Ini aku juga nyobain bebeknya, warnanya hitam dan rasanya manis. Mungkin karena diungkep pakai gula Jawa atau kecap ya. Nah di sego ini selain ada sambal tempong, juga ada sambal tempe yang nggak pedas, tapi nambah krenyes-krenyes makannya karena ada potongan sayurannya. Untuk segi rasa oke lah, walaupun dari cumi hitamnya aku ngerasa kurang sedap, tapi lumayan kebantu sama sambal tempongnya. Next aku mau cobain Cak Uut biar tahu rasa asli sego sambal Cak Uut gimana. Nah saking seringnya minum Flim Tea, sampai banyak yang ngira aku jadi BA-nya Flim Tea nih. Jadi berganti nih. Udah bukan sering dikira Cindo gara-gara pakai ketekan, tapi sering dikira BA Flim Tea saking seringnya minum Flim Tea setiap makan. Kayak sekarang aku lagi makan nasi bebek. Nah kata anak Jaksel, ini nasi bebek yang pedes banget karena pakai sambal gepuk. Dan ternyata bener, bumbu hitamnya bener-bener medok banget dan minyaknya itu loh, bikin nagih. Ditambah dimakannya pakai sambal gepuk. Sebenarnya sih nggak pedes ya, tapi sedep. Dan walaupun dia pakai kacang, ini sambalnya balance sih, nggak yang dominan kacang doang. Sampai minta nambah lagi. Boleh minta sambalnya 1 piring lagi yang pedes amat, Mbak. Oh, sambalnya ngulek dulu. Dan pantesan enak karena sambalnya bener-bener fresh banget, baru ngulek kalau diminta. Apalagi aku paling lahap banget makan nasi bebek ini. Dia makan sambal. Udah gitu paling penting, dia bisa bantu nyehatin pencernaan aku. Jadi sisa makanan yang gak baik itu diserap dan dibuang sama si Flim Tea. Makanya timbangan tetap aman. Makan enak gini juga gak guilty deh. Dan gara-gara minum Flim Tea sebelum makan, aku udah kenyang banget, jadi gak sampai habis makannya. Langsung aja aku tuang piring sambal pertama. Ngebayanginnya udah mantep banget. Makan sambal pakai cabai 10 kilo yang baru diulek dan fresh banget. Dimakan pakai ampela goreng dan nasi uduk yang gak ada duanya. Jarang banget gak sih nemu nasi uduk di tempat pecel ayam yang pakai potongan telur dadar dan bawang goreng kayak gini. By the way, kalau makan di sini harap sabar karena buat dapat makanannya datang itu lumayan lama. Nah ini ayam bakarku baru datang. Ayam bakarnya enak, bumbu rempahnya berasa. Bukan yang cuma ayam ungkep dibakar pakai kecap doang, tapi ini bener-bener berasa bumbu rempah bakaran. Daging ayamnya juga nggak kering, juicy dan lembut banget. Apalagi makannya dipaduin pakai terong dan sambal pecelnya. By the way, sambal pecelnya ini agak unik karena bukan kayak sambal lamongan biasa. Jadi dia tuh nggak pakai kacang, kan cuma pakai rawit, miri yang udah digongseng, bawang putih, bawang merah dan tomat. Jadi sedap, sambalnya juga jadi wangi. Dan karena ini pakai kemir juga tomat, jadi walaupun pakai 10 kilo cabai, ini nggak sampai bikin pedes yang nyelekit kok. Nah kan tadi total udah pakai 2 piring sambal aja karena emang sambalnya senagi itu. Untung banget berjodoh sama suami yang sama sekali nggak bisa makan sambal. Jadi setiap makan selalu nyomot sambal dia. Nah ini udah masuk ke sambal ketiga, dimakan pakai terong goreng dan diubuk-ubuk ke nasi uduk yang gurih pakai sambal yang sedep banget. Ini enak banget masuk ke mulutnya. By the way, ini lebih kayak sambal tomat, cuma karena pakai kemiri gongseng jadi ada wangi dan tekstur sambalnya lebih berasa padat. Dan karena dia pakai rawit yang banyak jadi berasa pedas. Nah ini bisa dilihat orang pada ngantri. Nah aku lanjut pakai sambal keempat. Sambalnya juga gurih, asin, pedas, sedep, seger. Pokoknya tipe sambal tomat yang pedas dan berasa kacang dikit karena ada kemiringnya. Dan jarang banget nemu pecel ayam yang berani pakai rawit banyak dan punya sambal yang pedas gak sih? By the way, aku udah makan di Aquarius itu dari zaman kuliah sampai akhirnya kerja di Sunter. Dulu sering banget tiap pulang kantor kesini dan selalu rame. Nah kalau datangnya kemalaman dikit bakalan antri tuh kayak orang-orang tadi. Nah ini aku lanjut gaduin kulit
bakar pakai sambal kelima. Asli kalian wajib banget sih pesen kulit bakarnya. Apalagi kalau kalian suka kulit yang kenyal-kenyal. Kulitnya dibakar pakai bumbu bakaran ayam, jadi berasa banget rempah, gurih dan sedikit manis. Jadi dimakan pakai sambal tomat yang pedas ini bener-bener nyatu banget di mulut. Nah ini udah habis aja. Bener-bener total ngabisin 5 piring sambal sendirian. Cuma pas buka kemarin, pas nyicip dan ngerasa kurang asin, akhirnya aku tambahin lagi wajan sebelum diangkat ya, bukan di piring sendiri. Dan alhamdulillah semua racikannya pas banget dan ini enak banget. Karena aku kalau masak nggak pernah nyatet kan, jadi ya udah nggak pernah pakai takaran, cuma cemplang-cemplung pakai feeling aja. Makanya kadang keasinan, kadang kepedesan, kadang kurang pedes. Walaupun minimal pakai 5 kilo rawit. Karena emang gak jualan, ya buat dimakan sendiri. Tapi alhamdulillah kemarin aku udah nyatet dan masya Allah ini oblok nila terenak. Dan rasanya tuh mirip banget sama yang pertama kali berhasil aku bikin. Sampai dejavu karena rasanya mirip banget sama yang dibikin almarhum mama. Makanya nih karena udah ada takaran yang pas, aku udah siap mau jualan. Cuma habis lebaran ya, tunggu harga cabai turun. Dan aku sih maunya jualan offline ya. Jadi enak baru banget matang dan makannya masih anget-anget. Juara 1 racunin makan pedas pakai cabai setengah kilo sampai bikin anak kantor kepedesan tapi tetap nagih. Sedap itu, ya kan? Ya kan? Dan bilang enak banget. Edisi makan di kantor goreng garam pakai cabai setengah kilo. Asli cuma makan goreng garam pakai nasi putih dan bakwan jagung. Ini bener-bener enak banget. Sampai ya pas ngeliat aku makan langsung pada minta. Karena goreng garam ini rasanya dominan gurih dan asin. Dan karena perpaduan rawit dan bawang-bawangannya balance, jadi rasanya sedep banget dan nyatu. Kayak ngiket gitu loh rasanya saking pasnya. Apalagi bawang gorengnya masih kriuk-kriuk. Bener bikin lagi. Sini deh, cobain deh. Sampai aku minta yang lain juga nyoba karena harus banget sih cobain goreng garam ini. Bikinnya simple, cuma pakai 2 bahan, tapi dijamin bikin nambah nasi berkali-kali saking enaknya. Nah, apalagi nih aku makan pakai kerupuk kulit, diulek ke nasi putih dan goreng garamnya. Pas masuk mulut, ini bener-bener pecah banget. Kriuk gurih asin dari kerupuknya yang makin nambah rasa goreng garamnya. Aku juga makannya pakai sup bakso, jadi makin klop gitu. Dan aku emang paling seneng buat ngeracunin masakan Betawi ke mereka. Sebenarnya mantap banget. Mantap banget nih. Sampai nggak sadar udah nambah nasi lagi. Sedap itu, ya kan? Ya kan? Sampai yang nggak bisa makan pedas ikutan FOMO dan mau minta juga. Tapi nggak pedes banget kan? Nggak pedes aja. Karena emang saking ngencesnya, liatin aku makan dan nguek nasi pakai goreng garam. Asli diuek gini enak banget. Walaupun setelah nyobain mereka kepedesan, tapi ini pedes nikmat, sedap dan bikin lagi gitu loh. Jadi walaupun makannya sampai tetap aja pada nyamperin dan minta goreng garamnya. Walaupun tetap ngadu. Dan banyak yang bilang rasa goreng garam itu kayak sambal Lombok. Dari Lombok tidak kayak gitu ya. Dari Lombok. Oh, ini mirip sambal Lombok. Tapi dia kering tuh lebih kecil. Tapi versi lebih pedas kata mereka. Bahkan yang biasa makan pedas aja tetap kepedesan. Oh, lagi pedas aja ini. Tapi emang gue pakai cabai setengah kilo sih, Sel. Ini kalau kayak itu ya. Juara 1 gak pernah cukup nuang sambal sampai ngabisin 1 mangkok sambal sendirian dan masih nuang sambal suami lagi. Sampai ya pas lagi atraksi makan sambal tiba-tiba ditegur orang. TikTok ya yang kalau makan cabai suka berkilo-kilo gitu kan. Jujur sampai shock dan malu gara-gara ke game ngabisin sambal di kantin mall. Asli di sini ada gak sih yang jauh-jauh ke PIM cuma buat makan di kantin? Patokannya itu dari Calvin Klein, turun 2 kali. Nah kalau udah ketemu ini udah langsung masuk aja ke kantinnya. By the way aku lagi nyobain ayam gepuk sambal bawang mede karena kata orang-orang ini pedes banget dan enak. Harganya juga murah, 25.000 udah dapat nasi dan minum. Dan karena anak aku pesen 5 kulit, sambal dipisah jadi dapat 1 mangkok sambal. Walaupun aku tetap nambah sambal lagi. Ya ampun, sambalnya. Dan dikasihnya lebih banyak sampai 1 mangkok penuh. Sampai ya. Ada sambal lagi kan? Orang yang negor aku kaget karena udah nuang 1 mangkok sambal dan pakai sambal suami, tetap minta tambahan sambal lagi. By the way aku nggak nyesel jauh-jauh datang ke PIM buat makan di kantin ini karena asli ayam gepuknya enak banget. Sambalnya itu loh bener-bener juara. Padahal aku nggak suka sambal kacang, tapi entah kenapa sambal bawang mede di sini tuh paduannya pas gitu. Pokoknya kayak sambal ayam geprek, tapi teksturnya kasar, pakai kacang mede, wangi dan gurih banget. By the way ini sambalnya lebih dominan cabai, jadi pedes ya. Bahkan dibandingin ayam gepuk yang viral itu, jauh enakan ini sih. Kayaknya aku gak usah sneak-sneak juga udah kecium dari tadi ya. Emang bener kak? Jangan nih. By the way aku ngajak kakak yang negor aku buat makan bareng karena katanya dia sering liatin konten aku dan dia malah salfok sama wangi aku. Padahal ini di kantin, ngap dan berasap banget, tapi wangi aku kecium banget kata dia. Agak bangga ya karena pakai parfum sendiri, kira-kira yang Las Embres. Asli aku nonton ini jadi ngiler dan pengen lagi. Terong gorengnya enak, ayam gorengnya juga ya oke lah. Tapi sambal bawang medenya itu loh fix kayaknya tiap ke PIM aku bakal makan di sini. Jujur untuk pertama kali bikin sayur asem ini enak banget, seger pol. Sampai ayah aku aja bingung kok aku bisa masak ya. Nah ini aku makan jengkol goreng asemnya dulu. Bah ini dicari orang-orang saat lebaran karena pas puasa nggak makan jengkol kan. Jadi bener-bener langsung nafsu banget karena jengkol goreng asemnya seenak itu. Bumbunya agak mirip balado tapi karena dia pakai terasi dan asam jawa jadi
Jadi ada asam yang seger banget. Nah ini beda nih kayak jengkol goreng garam. Kalau goreng garam kan lebih ke gurih asin. Kalau ini emang lebih ke medok, nyemek dan enak pol. Apalagi jengkol goreng asamnya super legit dan empuk banget. Dan lagi-lagi ya jengkol aku nggak bau. Nah aku rendam 2 hari 2 malam. Dan asli orang-orang yang datang ke rumah bener-bener langsung kalap lihat jengkol aku. Jadi ini tuh pakai jengkol muda yang digoreng, terus diulek pakai sambal dadak mentah yang pedes, seger, dan berasa terasinya. Sambalnya juga nyemek, jadi bener-bener enak banget. Walaupun makan di sini pedesnya tentatif, kadang pedes banget, kadang pedes aja. Kayaknya tergantung harga cabai deh. Tapi dari segi rasa, ini konsisten enaknya. Apalagi sambal gorengnya sedep banget. Walaupun gak sepedes sambal dadak, tapi dia bener-bener nagih. Yang gak pernah aku skip juga sambal terongnya. Ini bener-bener enak banget. Jadi terongnya digoreng, terus dikasih sambal goreng yang rasanya agak beda sama sambal balado. Karena ini lebih banyak pakai bawang merah dan cabai rawit, terus nyemek di minyak cabenya. Jadi bener-bener gurih banget dan sedap. Kalau untuk rasa lele dan ayam gorengnya ya biasa aja lah. Cuma emang yang bikin berkali-kali balik ke sini ya 3 sambal ini. Oh iya, tekstur jengkol muda itu walaupun udah matang, tapi kriuk-kriuk ataupun ada berasa mentahnya, tapi jadi krenyes banget gitu loh dimakannya. Bukan jengkol yang legit, cuma enak kok. Nyambung banget dipakein sambal petirnya. Karena ini kan tipe sambal dadak yang seger karena pakai cabai, tomat dan bawang-bawangan mentah. Jadi lebih pedes dan sedep banget. Padahal ya biasa orang pesan ke sini 1 porsi sambal ini buat bareng-bareng. Tapi aku pasti dihabisin sendiri sampai tak tersisa saking enaknya. Harganya juga murah banget, cuma 37.000 udah dapet sambal jengkol, sambal terong, 1 nasi, lele dan teh tawar. Apalagi bisa minta tambahan sambal di sini dan abangnya juga seneng-seneng aja ngasihnya. Nah ini nasi diulek pakai sambal dadak. Air-air cabenya tuh juga pedas. Jadi bener-bener mantep banget. Nah terakhir aku habisin sambal terongnya. By the way sambal goreng dan sambal terongnya itu agak manis karena pakai gula ya. Tapi kalau lagi pedes banget itu suka berasa ada hint nyelekitnya. Nah ini semuanya udah habis. 3 sambal petir yang bener-bener sedep dan nagih banget. Emang gak pernah gagal makan nasi uduk bawang goreng pakai sambal super pedes dan gurih sampai bisa ngabisin 5 piring. Saking enaknya. Baru kelar kerja disaranin temen makan di sini. Katanya ayam penyetnya enak banget. Apalagi kalau udah bilang sambalnya pedes mantap. Langsung meluncur. Banyak yang bilang beruntung banget punya mulut yang doyannya makanan pinggir jalan. Jadi murah dan gak nguras kantong. Sekali makan cuma 15 sampai 25 ribu. Itu pun udah kenyang banget. Bahkan bisa makan nasi uduk pakai sambal doang. Ya maklum dulu waktu kecil kalau nggak punya duit, mama cuma masak goreng garam. Jadi cuma bawang goreng pakai rawit doang. Tapi itu aja diaduk pakai nasi. Bikin ngabisin nasi sebakul. Kayak sekarang aku makan nasi uduk pakai sambal terong yang sedep banget, terus pedes juga. Diuwek-uwek ke nasi uduknya. Ini enak banget. Sampai minta 1 piring sambalnya doang. Sebenarnya di sini tuh ada 2 sambal. Sambal penyet merah dan hijau. Tapi menurutku 2 sambalnya biasa aja. Nah, pas makan sambal terongnya baru nemu sambal yang enak. Dia tuh isinya rawit sama bawang putih. Terus gurih banget. Bener-bener pas masuk mulut rasa pedes dan gurihnya langsung keluar. Diuwek-uwek ke nasi uduk yang santannya gurih banget dan bawang goreng yang super garing. Sampai aku minta 1 piring bawang goreng lagi. Saking enak. Bisa kali makan 5 piring cuma nasi uduk pakai bawang goreng dan sambal terong yang pedes gurih ini. Sampai udah nuang sambal sepiring aja. Ini di nasi uduk 17 Ben Hill wajib pesan nasi uduk dan sambal terongnya. By the way ini kita makan ramean. Dan karena teman aku pakai sambal dikit banget dan yang lain gak pakai sambal sama sekali, jadi sambalnya buat aku ya. Nah ini aku lagi makan bebek Madura yang kata anak Jaksel paling enak, nasi bebek bulungan. Dan kalau kesini aku selalu pesen yang jumbo, jadi bebeknya bener-bener gede banget. By the way untuk bebeknya itu fresh baru digoreng pas kita pesen ya, jadi kulitnya masih crispy banget dan dagingnya gak awet atau amis. Nah untuk sambalnya ini pakai sambal bawang, tapi bukan yang pedes gitu ya, cuma sedap aja. By the way ini tuh agak mirip sama bebek legenda, tapi kalau menurut aku lebih enak bebek legenda karena bumbu hitamnya yang gurih manis. Kalau di sini bumbu hitamnya kayak nasi bebek pada umumnya, lebih ke gurih asin. Cuma yang bikin enak karena pakai sambal bawang yang kalau dimakan pakai bumbu hitamnya jadi nambah gitu rasanya. By the way untuk nasi bebeknya ini oke. Kalau bosan makan gultik di Jaksel dan pengen yang kenyang dan murah, mending makan nasi bebek bulungan. Dan kalau ada yang nanya mana nasi bebek terpedes, sebenarnya nasi bebek nggak ada yang pedes ya, karena bumbu hitamnya sendiri itu pakai banyak rempah dan kelapa gongseng yang bikin rasanya gurih manis. Dan kalau mau pedes ya dari sambalnya. Kalau Ayu Ting Ting punya sinar andalas yang jadi nasi padang andalan di Depok, tapi warga Bekasi punya sale Romina yang juga gak kalah enak. Asli dari kemarin banyak banget yang minta mukbang nasi padang karena katanya belum bisa jadi mukbangers kalau belum mukbang nasi padang sambil ngenyot tunjang. Karena jujur di deket rumah hampir gak ada nasi padang enak karena mungkin yang jual orang Jawa kali ya, makanya cenderung manis dan kunyitnya kadang jadi pahit gitu loh. Tapi akhirnya nemu nasi padang enak dan adanya di Bekasi. Nasi padang Pariaman dimakan pakai tunjang yang disedot dan dikokop kayak gini enak banget. Tapi lagi enak-enaknya ngokop tunjang, salfok sama temen yang makan nasi padang pakai sendok garpu. Kayak ngerusak esensi makan nasi padang gak sih? By the way aku seneng banget setelah sekian lama bisa ngerames nasi padang yang enak. Mendok dan kuah santannya pas, nggak pahit kunyit gitu loh. Karena ada beberapa nasi padang yang kunyitnya terlalu strong, jadi pahit gitu rasanya. Emang gak ada yang ngalahin nasi padang bikinan orang Pariaman. Tunjangnya juga kenyal banget, gampang digigit, nggak keras gitu loh. Bumbu bakaran ayam bakarnya juga berasa, rempahnya kuat tapi nggak yang pahit gitu loh. Gurih dan asinnya juga pas, semua bumbu santannya juga
nyatu sampai ke dalam-dalam. Makanya makin dikunyah makin enak, makin keluar gitu rasanya. By the way, ada yang sama gak sih? Kalau makan nasi padang langsung, kayak satu nasi nggak cukup, pasti selalu nambah. Tambah nasi satu sama tambah sambelnya lagi ada ya, sama kuahnya. Tidak. Langsung aja kita tuang nasinya, pakai tambahan kuah santan, bumbu rendang, sambal merah dan sambal hijau. Diuak-uak kayak gini, bener-bener pecah banget di mulut. Kenapa ya kalau makan nasi padang langsung dikasih nasinya tuh dikit, jadi nggak mungkin gak nambah nasi. Tapi kalau bawa pulang nasi padang ke rumah, pasti dikasih porsi nasinya buat 5 porsi. Kayak banyak banget gitu loh, harus dimakan bareng-bareng. Nah ini kita rames aja. Nasi padangnya pakai kuah gulai, jangan dan bumbu rendang, ditambah sambal hijau dan sambal merah yang sedep banget. Ini sih nikmat banget. Dan segini banyak cuma habis 50.000. Nah makannya pakai kol goreng. Walaupun sebenarnya di sini tuh sambalnya seuprit, bener-bener 1 sendok teh doang. Sampai aku nodong sambal berkali-kali baru dikasih. Karena ini tuh sambal hijau, sebenarnya nggak terlalu pedas, tapi sedap aja gitu. Makanya butuh sambal yang banyak biar berasa pedasnya. Apalagi perut lagi lapar banget, makan nasi anget, diuak-uak bumbu hitamnya, dicampur sambal hijaunya. Nah pas masuk mulut bener-bener enak banget. Walaupun ini aku nemu random banget, bener-bener nasi bebek di parkiran supir truk, tapi ternyata enak. Tuh bisa dilihat gak sih, minyak bumbu bebek dan minyak sambal dicampur kol goreng. Ini mantep banget deh. Cuma emang kurangnya di sini nasinya kering dan perak gitu loh. Mungkin karena pinggir jalan dan gak ada magicom kali ya, makanya nasinya didiemin jadi ya dingin. Tapi 15.000 bisa dapat bebek yang gede dan porsi nasi yang banyak, yang gak nyesel lah. Apalagi sate kulitnya bener-bener kriuk dan garing banget. Ini kulitnya dimakan pakai nasi dan bumbu bebek aja udah enak banget loh. Jadi kalau lapar mau yang murah, kenyangin dan pedes mantap, udah deh nasi bebek aja. Nasi bebek legenda Ben Hill, asli sampai rela makan ngempet bener-bener di depan Indomaret cuma demi makan bebek doang. Ukuran bebeknya yang jumbo dan bumbu hitam yang gak pedes tapi dominan gurih asin yang gak pernah aku temuin di tempat lain. Asli ini baru masuk di mulut aja, bumbu dan bebeknya langsung melting banget di mulut, apalagi dimakan pakai sambal hijau hasil todongan tadi. Gurih manis dari bumbu hitamnya ditambah pedas asin dari sambal hijaunya, diuak-uak ke nasi anget dan makan bebek yang super garing ini nasi bebek gak ada yang ngalahin lagi. Bukan nasi bebek yang pedes banget, tapi dia lebih kesedap, gurih gitu loh. Pokoknya bener-bener bikin lagi, dan meskipun jauh akan selalu didatengin karena nasi bebek yang enak banget. Nah ini begitu bumbu hitam udah bercampur dengan sambal hijau, orang yang gak suka bebek bakal suka. Pelan-pelan pas gede mulut jadi kuat banget sama pedes, sampai banyak yang bilang lidahku udah baal sama cabai. Dan sekarang kalau makan gak ada pedesnya, rasanya kayak belum makan. Bahkan aku bisa makan nasi pakai sambal goreng dan pakai lauk tempe. Asal ada sambal, makan pakai satu lauk aja udah nikmat. Nah ini aku udah nyobain sambal tempongnya, tapi menurutku biasa aja, nggak pedes banget. Malah rasanya lebih mirip sambal pelecing, asam dan seger gitu. Karena aku udah pernah makan nasi tempong yang lebih pedes, tapi bukan nasi tempong Bu Indra ya. Untuk nasinya menurutku oke. Cuma dari semuanya aku paling suka kulit goreng dan jukut lada garamnya sih. Tapi semua bumbunya berasa. Jadi kalau yang gak suka pedes bakal suka banget sih sama rasa otentiknya. Cuma kalau untuk sambal menurutku kurang sih. Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Ini di nasi tempong restu ada yang pernah coba? Nah bentukannya kayak gini, bumbu hitamnya agak lebih cair dan dimakannya pakai sambal mangga. Nah ini langsung aku makan. Ternyata rasanya mirip sama Maisa, tapi nggak sepekat dan sepedes Maisa sih. Bebeknya juga keras sampai mental. Asli baru kali ini sih aku makan bebek sampai mental. Nah untuk sambal mangganya, jujur karena aku nggak bisa asam-asaman, jadi aku bener-bener milihin rawitnya aja. Karena nggak kayak sakera yang lebih banyak rawit dibanding mangganya. Jadi buat yang nggak suka sambal mangga masih bisa makannya gitu. Nah kalau ini tuh full mangga dan rawitnya dikit. Tapi buat yang suka sambal mangga kalian suka banget deh sama ini karena segar. Dan mungkin karena itu kali ya nasi bebek di sini banyak yang suka. Asli baru ini mau makan bebek doang sampai nerjang banjir. Udah cocok nih ini buat dijadiin duta bebek sampai aku ditinggal sama suami dan pergi makan sendiri karena dia nggak mau banjir-banjir. Lebaran bosan makan santan, tapi kelar lebaran malah kepengen mukbang nasi padang pakai udang balado dan ayam bakar. Siapa yang habis lebaran udah kangen makan nasi padang lagi? Apalagi nasinya dibungkus jadi nyemek kayak gini. Ini nasi padangnya enak banget sih dan adanya di Bekasi. Jadi aku cuma bisa makan kalau di kantor aja. Aku juga sambil iringin olahraga dan pakai korset juga. Nah udah minum green tea, sekarang aku mau mukbang nasi padangnya. Kenapa ya kalau makan nasi padang dibungkus porsinya lebih banyak? Kayak buat 2-3 orang gitu loh. Kalau makan di tempat porsinya lebih sedikit. Nah yang aku suka dari nasi padang ini kayak semua bumbunya pas gitu, gak terlalu banyak kunyit atau santan, jadi gak pahit atau belenak. Pokoknya enak banget deh. Nasi padang mana yang enak menurut kalian? Yuk komen di bawah. Jadi bebek pedas Betawi, tapi aku udah sisain dikit buat makan oblok nilanya karena ini enak banget. Pedesnya bikin melotot tapi nagih. Nah ini pas dimakan suapan pertama aja langsung nyureng banget pedesnya. Ini aku lanjut makan ususnya. Favorit aku banget kalau di oblok nila karena bumbunya nyerap banget ke usus. Terus ususnya juga lembut dan gak bau, jadi enak banget. By the way buat bersihin entok nila itu harus bener-bener bersih sampai dicuci 5 kali pakai jeruk nipis dan masih harus digosok pakai garam dan jeruk nipis lagi biar amisnya bener-bener hilang. Itu kenapa ribet banget kalau mau bikin oblok nila doang. Tapi semuanya kebayar karena rasanya enak banget. Rasanya dominan asem, pedes, gurih dan asin. Dan walaupun dia pakai banyak rempah dan kunyit, tapi sama sekali nggak pahit. Semuanya pas gitu. Dan karena total maknya 1/4 kilo rawit, jadi kepedesan.
Asli baru ini aku makan sampai ingusan. Padahal baru makan 1/4 rawit. Dan nanti di bebek pedas Betawi itu bakal ditambah 1,5 kilo rawit lagi. Jadi total pakai 2,5 kilo rawit buat bikin bebek pedas Betawi. Tapi jujur ini bikin nafsu banget makannya. Sampai nambah nasi dan nambah oblok nilanya. Saking sedep dan nagihnya. Dan jujur aku nggak pernah nemu rasa oblok nila ini dimanapun. Pedesnya yang bener-bener nampol. Apalagi dimakan pakai nasi panas yang masih berasap. Jadi naik 10 kali lipat pedesnya. Sampai ya baru ini makan kepedesan sampai ingusan. Ditambah entok nila yang dagingnya lembut banget, gak alot dan gurih banget. Bahkan menurutku lebih enakan entok nila dibanding bebek. Dan jujur aku gak pernah ngerasain bebek atau entok nila dibikin kayak gini. Apa cuma Betawi Cakung doang ya yang tahu oblok nila? Lembut banget dirujak jualan influencer kemahalan. Makanya karena aku belum siap, jadi mending kalian request atau nontonin live aku aja buat bisa dapetin oblok nila ini gratis. By the way, di sini aku mau kasih tips biar gak kepedesan pas makan oblok nila aku. Kuncinya tuh cuma jangan minum di tengah makan. Jadi kalau mulai berasa pedes, diemin aja dulu, terus nanti mulai makan lagi. Walaupun emang ini cuma pakai 3 kilo rawit, jadi nggak sepedes kemarin yang pakai total 4 kilo rawit. Tapi tetap sedep banget, pedes, gurih, asem. Dan kalau ada yang bilang mirip bebek rica, menurut aku enggak ya. Makanya kadang tuh bingung mau ngejelasin rasa oblok nila yang familiar sama kalian tuh apa. Karena emang rasanya unik dan pedes asemnya yang bikin lagi. By the way, oblok nila tuh emang mahal. Bahkan kalau di Betawi cuma ada di acara gede. By the way, di sini sebenarnya aku udah mulai kepedesan, tapi aku tahanin buat nggak minum. Dan alhamdulillah berhasil nahan pedesnya. By the way, aku masih ada sisa 10 pack. Jadi besok tanggal 28 Januari aku bakalan live, tapi stoknya bener-bener dikit banget, jadi wajib nyalain alarm ya. By the way, makan oblok nila tuh emang bikin nafsu banget. Sampai aku nambah nasi, saking sedepnya nih oblok. Asli hari-hari makan oblok nila pakai berkilo-kilo cabe nggak bosen sih. Nah ini langsung ketuang aja sambelnya. Jujur sambelnya agak beda dari yang terakhir aku makan. Sekarang itu lebih ke sambal goreng yang agak kering, jadi nggak pedes sama sekali. Tapi juaranya kalau makan di sini, bawang bombay gorengnya dikasih banyak banget dan bener-bener enak. Bawang bombaynya yang crunchy dan enak aja gitu dimakan bareng sambal dan ayamnya. Untuk ayamnya, ya kayak ayam biasa aja, tapi agak sedikit asin dan gurih. Karena dimasaknya kan bareng bawang bombay ya. Nah di sini juga ada sambal putih yang dibuat dari bawang putih dan sedikit mayones atau mustard. Jadi rasanya agak sedikit pahit, tapi entah kenapa aku suka. Apalagi makannya digabung pakai sambal merahnya. Oke lah, bisa jadi makanan comfort food kalau lagi bingung mau makan apa. Dan harganya cuma 20.000 nasi pakai ayam. Jadi bener-bener oke banget. Walaupun bukan yang enak banget, ya tapi oke lah buat nyobain sensasi ayam goreng yang beda. Karena kapan lagi makan ayam goreng pakai pisang dan sambal. Walaupun awalnya aku kira aneh, tapi ternyata cocok juga loh. Walaupun agak sedikit kecewa karena sambalnya nggak sepedes dulu. Kalau dulu tuh kayak pakai sambal bakso, jadi full rawit dan kental banget. Nah, tips biar kalian gak boncos makan di sini, jangan kalap dan ambil semua makanan yang dihidangin. Walaupun semuanya kelihatan enak dan bikin pengen comot semuanya. Kayak di sini aku cuma ngambil udang buat anak aku, 1 ayam goreng, 1 ayam pop, rendang dan ubi tumbuk. Jangan lupa kerupuk jengeknya. Di sini kita kalap sampai nambah 3 dan habis 500.000 lebih buat makan ini semua. Tapi emang pagi sore menurutku udah next levelnya nasi padang, karena beda aja dibanding nasi padang lain. Semua teksturnya creamy banget, bener-bener kalau masuk mulut bikin lidah goyang-goyang. Beda kayak kamu makan sederhana, rasanya bisa kamu temuin di rumah makan padang lain. Mungkin karena ini bukan full padang kali ya, karena katanya pagi sore itu rumah makan padang Palembang, makanya dia paling beda di antara yang lain. Asli sih ubi tumbuknya bener-bener creamy dan enak banget dimakannya. Dicampur sama bumbu rendang dan sambal hijau, semuanya pecah di mulut. 6 tahun gak makan pagi sore, tapi keinget terus sama rasa ayam pop. Karena perut aku udah gak kuat kalau nambah lagi, jadi aku makan punya suami udah sisa tulang doang nih. Ayam pop pagi sore tuh emang juara, apalagi sausnya yang kental, manis dan gurih banget. Ini kalau perut belum kenyang, kayaknya aku bisa makan sampai 3 potong sih. Tapi ingat jangan kalah, karena ini Padang Sultan kalau makannya pakai nafsu pasti boncos. Ada yang udah pernah coba juga? Baru kali ini berasa pedes makan Pak Gembus pakai 40 cabai. Makan Pak Gembus dari SMA, dari bisa request pedes mentok dan diulek langsung. Dan dulu hampir tiap hari aku makan Pak Gembus. Tapi udah beberapa kali coba di beda cabang dan udah nggak pedes sama sekali. Bahkan udah pesan ekstra pedes dan selalu pesen tambahan sambel. Cuma lebih dominan kacang dibanding rawitnya. Jadi tekstur kacangnya yang kasar bikin aku nggak suka dan nggak pernah mesen gembus lagi. Tapi kemarin aku cobain gembus di deket rumah dan di cabang ini bisa request berapa cabai dan aku pesen yang ekstra pedes pakai 2 sambal. Jadi kalau satu sambalnya 20, ya total ini pakai 40 cabai lah ya. Dan aku kaget banget akhirnya nemu Pak Gembus yang sambalnya tuh enak banget. Masih ada kacangnya, tapi 70% dominan rawit. Jadi lumayan berasa pedesnya. Pun ini kelihatan sambalnya di blender, soalnya lebih ke halus gitu. Cuma seneng banget. Sampai aku udah tiap hari pesen ini karena enak. Ayamnya juga nggak kering, dagingnya lembut dan bumbu ungkepannya lumayan berasa. Walaupun ya satu bungkus sambal yang pakai 20 cabai langsung habis aja. Dari tadi sambalnya aku gadoin. Makanya aku langsung nuang sambal kedua.
By the way, waktu pertama kali makan Pak Gembus tuh sambelnya enak banget karena diulek kasar, jadi pedes pol, dan kacangnya cuma berasa sedikit aja, jadi lebih dominan rawit yang bikin huha. Tapi entah kenapa makin lama rasanya tuh berubah. Bahkan aku coba di banyak cabang dan banyak yang sambelnya cuma berasa kacang doang. Belum lagi dapet yang ayamnya kering, nasinya kayak belum matang. Sampai ada cabang aku pesan ekstra pedes, ternyata bukan ditambahin rasa pedesnya, tapi dikasih satu tambahan sambel yang sama-sama nggak pedes. Makanya seneng banget akhirnya ketemu lagi sama Pak Gembus yang ngerasa sambelnya lebih dominan rawit dan pedes. By the way, ini yang di cabang Pulau Gebang ya. Walaupun sebenarnya nggak yang pedes banget, tapi enak. By the way, biar makin pedes, ini aku iseng mau nanya suami berita yang lagi viral sama suami yang cuma beli makan sendiri. Padahal istrinya pulang kerja dan kelaparan banget. Terus udah chat suami, tapi ternyata dia nggak dibeliin. Kamu kalau keluar beli makan, kamu beliin aku nggak? Pura-pura lupa apa gimana sih? Kalau apa kan aku tawarin sama. Oh, kamu masih nanya, kamu yang lebih parah lupa. Dan alhamdulillah suami aku gak kayak gitu guys. Jadi walaupun makanan kita beda banget, tapi suami aku selalu nawarin duluan dan nurutin sesuai request aku. Malah kadang aku yang lupa beliin karena mikir dia gak akan bisa makan karena pedes kan. Nah, langsung aja kita tuang sambalnya dan bumbu hitamnya ke ayam, diuwek-uwek di nasi anget, dicampurin tumis toge jambal asin. Pas masuk mulut ini sedep banget. Sambalnya gak sepedes itu, cuma sedep banget. Cocok banget dipaduin bumbu hitam dan tumisan di sini. Cuma buat ayamnya, walaupun bumbu ungkepnya nyerap banget sampai dalam, tapi menurutku ayamnya keras. Kayak terlalu kering gitu gorengnya. Cuma buat tumis-tumisannya di sini juara banget sih sedepnya. Bahkan suami aku yang gak suka toge sampai ngabisin setengah piring toge karena emang enak banget. Porsi nasi yang banyak banget, bener-bener bikin kenyang. Apalagi makannya pakai lauk yang super sedep ini. Nih lihat, nasi anget yang udah kecampur sama bumbu hitam dan sambal, jadi campur-campur rasanya dan jadi enak banget. Makan nasi ginian pakai tumis toge dan jengkol aja udah sedep banget.